Ya pemirsa, di tengah krisis kelaparan yang melanda Gaza, Palestina, negosiasi gencatan senjata tak juga menemui kata sepakat. Israel juga terus melancarkan serangan ke wilayah Gaza. Kelompok pejuang Hamas pun menegaskan tidak akan melucuti senjata sebelum Palestina merdeka. Dan untuk membahasnya pemirsa sudah bergabung bersama kami pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Sofwan Al-Bana. Mas Sofwan, assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Gita. Ya Mas Sofwan, kita melihat sejauh ini negosiasi masih buntu. Apalagi terutama ada klaim juga dari pernyataan utusan dari AS, Witkoff, yang menyatakan bahwa mengklaim Hamas ini siap untuk melucuti senjatanya. Apa analisa Mas Sofwan sejauh ini? Jadi bukan cuma buntu, bahkan sekarang statusnya adalah Amerika Serikat dan Israel kan sudah mengumumkan keluar dari negosiasi. Dan dengan demikian Hamas juga dan para mediator ini sekarang tidak berada di dalam perundingan formal. Nah, jadi masing-masing pihak dalam situasi ini kemudian menawarkan atau mengajukan tuntutan yang lebih total daripada periode perundingan gencatan senjata sebelumnya. Jadi kita melihat misalnya Israel mengatakan kalau Hamas tidak menyerah dan kemudian meletakkan senjata dan kemudian mengembalikan seluruh apa yang disebutnya sebagai sandera itu, maka Israel akan melakukan pendudukan total terhadap Gaza. Yang jelas ini merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional per ICJ dan hukum internasional lainnya. Lalu dari Hamas sendiri juga mengatakan bahwa kalau mau Hamas itu kemudian terlibat negosiasi untuk gencatan senjata kembali lagi, syaratnya adalah pertama bantuan pangan yang itu memang sangat dibutuhkan oleh penduduk Gaza itu diperbolehkan masuk dalam jumlah tertentu, ya, jauh lebih besar daripada jumlah yang sekarang diizinkan masuk dan tidak melalui apa yang disebut sebagai Gaza Humanitarian Foundation yang disebut oleh Hamas sebagai justru death trap, ya, yang kemudian sampai sekarang memang setiap hari di situs-situs pembagian bantuan GHF ini puluhan bahkan sampai ratusan orang itu tewas dan dibunuh. Ya, betul. Jadi tuntutannya adalah dibuka koridor kemanusiaannya, baru kami mau negosiasi lagi. Nah, apalagi kalau soal kemudian diminta untuk meletakkan senjata. Tuntutan untuk meletakkan senjata ini kaitannya dengan apa yang kemudian ditawarkan sebagai solusi untuk mengakhiri ini. Jadi beberapa waktu yang lalu ada deklarasi New York kan yang mengatakan bahwa di konfliknya diselesaikan, kemudian kita mengakui, Prancis misalnya kan mendorong ada pengakuan terhadap dua negara gitu ya, two state solution, tetapi two state solutionnya itu supaya Israel merasa tidak terancam, two state-nya adalah sebuah two state solution di mana Palestina itu tidak memiliki angkatan bersenjata dan kemudian keamanannya dijamin oleh komunitas internasional. Dan untuk menuju ke situ maka kemudian akan dilakukan pemilihan umum di Palestina yang pemilihan umum itu tidak melibatkan faksi-faksi yang bersenjata. Ini problematik dalam banyak hal gitu ya. Pertama, kalau two state solution-nya seperti itu, apa yang menjamin bahwa nanti two state yang diproklamirkan tapi kemudian Palestina tidak punya kemampuan untuk membela diri? Apa yang menjamin kedaulatan dari Palestina? Itu kemudian dia bisa berdaulat. Kita lihat saja, sebenarnya sudah ada yang modelnya seperti itu hari ini di Palestina sebagai akibat dari proses Oslo, yaitu tepi barat. Jadi di tepi barat itu ada otoritas Palestina, tetapi mereka di mayoritas wilayah yang kemudian berada di bawah otoritas Palestina itu tidak memiliki kendali militer maupun kendali sipil. Makanya yang terjadi adalah proses ethnic cleansing yang justru kemudian terjadi terus-menerus. Ini baru-baru ini saja, ini ada pembunuhan brutal, tertangkap kamera oleh seorang pemukim ilegal namanya Yinon Levy. Jadi dia di depan kamera itu tertangkap menembak orang Palestina di sebuah pemukiman Palestina, Musafiriyata ini yang kemudian sempat menang Oscar. Filmnya ini menang Oscar, film dokumenterinya No Other Land. Ini salah satu yang terlibat dalam pembuatan film itu adalah seorang aktivis namanya Odeh Hathelin, ya, itu dibunuh. Jadi orang yang kemarin filmnya habis menang Oscar, itu sekarang di depan kamera dibunuh oleh seorang pemukim ilegal. Lalu apa yang terjadi?
mayatnya itu sampai sekarang belum dikembalikan, jenazahnya itu sampai sekarang belum dikembalikan, keluarganya ditangkap, jadi korbannya malah ditangkap, pembunuhnya itu sempat ditangkap sebentar lalu dapat tahanan rumah tapi sekarang sudah dibebaskan. Malah jenazah korban itu belum dikembalikan, masyarakat tetangganya itu nggak boleh untuk kemudian melakukan berkabung, keluarganya masih ditahan. Ini kan absurd sekali. Iya. Dalam situasi seperti itu, apa yang menjamin two state solutionnya nanti nggak kayak gitu ya. Jadi two state-nya harus diperjelas. Kalaupun two state, ya two state yang beneran yang satu, beneran berdaulat, bukan cuma label saja. Oh, ini Palestina dikasih merdeka, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, terus dibunuhin, ethnic cleansing dan seterusnya terus terjadi. Terus yang kedua, penting untuk diingat kenapa Hamas dan faksi-faksi bersenjata yang lainnya yang kemudian dianggap tidak boleh untuk ikut proses politik di Palestina karena dianggap tidak boleh memberikan hadiah pada teroris. Padahal kita harus ingat ada 2 teroris yang menjadi Perdana Menteri Israel. Yang pertama adalah Menachem Begin. Ini orang yang terlibat di dalam pemboman King David Hotel yang membunuh 92 orang, termasuk orang Inggris dan orang Palestina. Jadi dia kemudian jadi Perdana Menteri Israel gitu ya. Tapi sekarang Israel menggunakan retorika Hamas itu teroris, Jihad Islam itu teroris, PFLP itu teroris, maka mereka tidak boleh mengikuti proses politik di Palestina. Jadi nanti two state yang dibayangkan tadi itu pemilunya hanya melibatkan faksi-faksi yang tidak bersenjata, padahal faksi-faksi yang sekarang bersedia tidak bersenjata ini adalah faksi-faksi yang kemudian tidak memiliki legitimasi di mata publik Palestina gitu kan ya. Nah, kenapa kemudian faksi-faksi bersenjata ini pada pegang senjata? Ya simple. Hamas itu muncul 87, Jihad Islam muncul sebelumnya tahun 80-an sebagai reaksi atas penindasan yang dialami oleh orang-orang Palestina. Seperti yang tadi dialami oleh Odeh Hadalin tadi, dibunuh, malah keluarganya ditangkap, jenazahnya nggak boleh dikembalikan. Sementara pembunuhnya habis itu dibebaskan ketawa-tawa dan tidak menyesal. Dan itu terjadi terus-menerus, bertahun-tahun. Gitu. Jadi perlawanan bersenjata itu adalah cara untuk kemudian menuntut hak yang dirampas dengan tidak adil. Dan ini ngomong-ngomong dijamin di dalam hukum internasional. The rights to armed resistance itu dijamin melalui UN resolution ya, tahun 1984 atau 82. Jadi ketika membicarakan mengenai two state solution ini juga masih harus dibedah lagi. Apa sebenarnya poin-poin yang harus bisa tidak hanya untuk menguntungkan negara Israel saja, tapi juga kemudian Palestina ini tidak boleh diabaikan. Tapi bagaimana kemudian dengan negosiasi yang tadi Mas Sofwan katakan ini tidak hanya buntu, tapi sepertinya bahkan sudah tidak ada peluang lagi. Masing-masing pihak mengajukan persyaratan yang makin lama ini semakin berat, Mas Sofwan. Makanya penting untuk melihat bahwa penyelesaian konflik ini tidak bisa hanya diserahkan pada proses negosiasi dan gencatan senjata saja. Kenapa? Karena kalau prosesnya diserahkan pada negosiasi, seakan-akan ini adalah masalah perdata. Gitu ya. Kira-kira kalau dalam hukum kan ada masalah orang rebutan sesuatu, negara nggak ada urusan soal itu, silahkan kalian berunding gitu kan. Padahal masalahnya apa? Masalahnya ini kriminal. Masalahnya adalah kejahatan kemanusiaan gitu loh. Jadi problemnya itu tidak bisa diserahkan pada si pembunuh dan orang yang dibunuh, atau si pelaku genosida dan orang yang sedang bertahan menghadapi genosida itu untuk bernegosiasi. Gitu. Mereka yang mengalami Holocaust di Perang Dunia Kedua kan tidak disuruh bernegosiasi dengan Nazi. Nazi tidak diminta untuk kemudian menawarkan proposal-proposal mereka, iya nggak? Jadi negosiasi ini tidak tepat sebenarnya? Bukan, negosiasi tepat. De facto memang harus ada proses negosiasi, tetapi negosiasi ini tidak cukup gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengandalkan hanya proses negosiasi. De facto bahwa ya kita melihat bahwa proses politik adalah melalui negosiasi, iya. Tapi kalau negosiasinya itu terjadi di antara pelaku kriminal, kejahatan kemanusiaan yang sekarang ini mengalami impunitas ya, mendapat impunitas, dia melakukan apa saja bebas tanpa ada konsekuensi apapun, ya nggak bisa dia kemudian dipaksa untuk ke meja perundingan. Jadi yang harus dilakukan untuk membuat perundingannya itu kembali terjadi adalah sikap yang lebih tegas, lebih jelas dari komunitas internasional, dari PBB, dari Mahkamah Internasional, dari negara-negara Barat yang mengatakan bahwa dunia kita itu harus berdiri di atas rules-based order, gitu ya, bahwa harus ada penghormatan terhadap hak asasi manusia, bahwa pertama
kejahatannya harus dihentikan. Kalau masih berdebat soal apakah ini genosida atau tidak, setidaknya sekarang de facto ada famine dan starvation yang dibuat secara sengaja. Dan itu jelas kejahatan. Dan karena itu dia harus dihentikan dulu. Itu clear. Jadi yang pertama harus dilakukan sebelum negosiasi, masuk akal dulu dong. Hentikan dulu sesuatu kejahatan yang kemudian membuat ratusan orang meninggal tiap hari. Dan tiap hari ada orang meninggal sudah jelas karena kekurangan nutrisi, tidak bisa makan. Krisis gitu kelaparan yang terjadi dan ini kan sebenarnya sudah disuarakan juga oleh dunia internasional. Betul. Tapi apakah sudah memberikan pengaruh yang cukup signifikan? Karena kan sebenarnya sudah jelas banyak negara-negara yang bersuara terkait dengan krisis kelaparan ini. Rakyatnya bersuara, sikap dari berbagai kalangan di berbagai negara itu juga sudah semakin kuat. Alex de Waal, ahli yang mengkaji masalah humanitarian, mengatakan bahwa ini jelas engineered famine terbesar setelah Perang Dunia Kedua. Hampir semua lembaga kemanusiaan jelas menuntut penghentian. Problemnya adalah dunia internasional kita de facto adalah dunia yang memang kemudian ditentukan oleh siapa yang memiliki senjata, bukan siapa yang memiliki moral. Dan siapa yang memiliki senjata adalah Amerika Serikat. Dan negara-negara barat yang sayangnya hari ini terbukti bahwa bicara tentang hak asasi manusia atau rules-based order itu hanya omong kosong belaka, hanya cuma dilakukan ketika mereka ingin menjustifikasi tindakan mereka terhadap orang lain, tetapi tidak konsisten dengan nilai-nilainya sendiri. Karena itu yang harus dilakukan adalah memperkuat solidaritas transnasional. Jadi rakyat di negara-negara barat ini adalah orang-orang yang saya kira penuh kesadaran. Mereka melihat setiap hari bagaimana kejahatan dilakukan dan mereka menghendaki pemimpin mereka untuk lebih konsisten dengan aspirasi mereka. Jadi kalau kita lihat polling-pollingnya itu, publik itu jelas ingin penghentian genosida yang ada di Palestina yang dilakukan oleh Israel. Mereka ingin Amerika Serikat berhenti mengirimkan senjata, mereka ingin Barat memberikan sanksi dan seterusnya. Itu clear di hampir semua survei di negara-negara Barat. Problemnya adalah seperti terjadi di semua sistem politik yang lain. Sistem politik itu seringkali distorted oleh capital, oleh modal. Problemnya adalah ada kekuatan-kekuatan yang memiliki modal besar dan membeli politisi-politisi ini dengan membiayai karir mereka. Sehingga ketika mereka diminta untuk mengambil sikap sesuai dengan nurani, sesuai dengan kemanusiaan, dan sesuai dengan aspirasi rakyatnya sendiri, mereka tidak bisa karena mereka terlalu banyak hutang. Jadi yang harus dilakukan adalah kita memperkuat tekanan dari publik internasional, dari berbagai negara, di negara-negara barat, di negara-negara Islam, di negara-negara selatan. Semuanya harus kemudian lebih keras. Yang kedua, kita mendorong mekanisme internasional ini dipercepat. Jadi di dalam mekanisme sekarang kita melihat ada ICC yang sudah menerbitkan arrest warrant terhadap Netanyahu. Kemudian ada ICJ yang sedang memproses tuduhan genosida terhadap Israel. Kemudian di skema PBB itu juga ada skema di mana bisa dilakukan humanitarian intervention. Nah, mekanisme-mekanisme ini belum optimal dilakukan karena orang masih takut. ICC takut karena Karim Khan, prosekutor yang melakukannya, itu langsung dikasih sanksi sama Amerika Serikat. Kalau semua orang yang berkomitmen, yang mengatakan bahwa dunia ini harus didasarkan pada hukum, pada aturan, pada nurani, pada hak asasi manusia, itu semuanya jadi pengecut, ya kejahatan ini akan terus berlangsung. Maka kita menanti nih, apakah ada orang-orang seperti Straw Hats Crew, seperti Luffy dan kawan-kawan yang berani berjuang dengan nuraninya gitu ya, atau ya memang orang-orang yang mengklaim berjuang demi hak asasi manusia ini kalau bukan munafik adalah para pengecut. Nah, jadi mari kita dorong satu, solidaritas transnasional, kedua adalah organisasi internasional untuk mempercepat prosesnya. ICC cepat mempercepat proses penangkapan Netanyahu dan Yoav Gallant, kemudian ICJ mempercepat proses pengadilan ya, karena kasus genosidanya sedang berlangsung. Biasanya pengadilan genosida itu lama karena ngumpulin bukti karena sudah terjadi. Tapi ini kan masih berlangsung, jadi ada alasan untuk kalau bisa dipercepat. Gitu ya. Kemudian ketiga, Indonesia bisa berperan aktif dengan cara apa? Menggalang dukungan internasional untuk pertama mengakhiri kejahatan kemanusiaan yang sedang berlangsung, dan yang kedua
mengakhiri impunitas Israel. Hanya dengan diakhirinya impunitas, hanya dengan Israel itu dikasih sanksi, Israel merasa ada harganya untuk kemudian mau kemudian turun ke perundingan. Israel nggak akan turun ke perundingan kalau tidak ada harganya. Harus ada tekanan yang signifikan. Harus ada tekanan yang signifikan. Terima kasih Mas Sofwan Albana. Kita akan kawal terus tentunya, tapi terima kasih sekali lagi Mas Sofwan Albana, pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia sudah bergabung bersama kami.